Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang versi mereka. Jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa yang disalib. Kemudian dia disalib. Waktu disalib, dia berkata, "Ya Ilya, lima syabaqtani." Wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, saya sampaikan kepada teman-teman saya waktu saya masih di Papua. Saya punya teman-teman orang-orang Nasara ya. Saya bilang, "Lihat, dalam Injilmu disebutkan Yesus berkata, wahai bapakku, kenapa kau tinggalkan aku?" Berarti Yesus bukan bapak. Karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah bapak, bapak adalah Yesus. Kalau dia adalah bapak, bapak adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya bapak, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham atau tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Loh kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga waktu itu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, "Ya Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku?" Baik. Intinya akhirnya Yesus meninggal, Isa meninggal alaihissalam menurut versi mereka. Waktu meninggal, setelah itu dikuburkan dalam kuburan. Setelah itu beberapa hari dia bangkit, yang dikenal dengan hari Paskah kalau nggak salah. Saya juga agak lupa, tapi intinya dia hari kebangkitan Isa Al-Masih. Mati, kemudian dia bangkit. Dia bangkit ya. Nah ini juga hal yang banyak membuat orang masuk Islam, terutama di Arab Saudi. Banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara satu pertanyaan. Pertanyaannya begini. Karena mereka meyakini Allah adalah Isa, Isa adalah siapa? Allah. Satu di antara yang tiga. Orang Nasrani tentang Isa ada tiga pendapat. Yang pertama, Isa adalah anak Allah. Yang kedua, Isa adalah Allah. Yang ketiga, Isa satu dari yang tiga. Pertanyaannya, waktu Nabi Isa meninggal dunia, apakah Tuhan Bapa juga ikut meninggal dunia? Ini pertanyaan. Mereka bingung. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Tuhan Bapa lain dengan Tuhan Anak. Berarti Isa bukan apa? Allah. Kalau Isa bukan Allah, selesai. Berarti Isa bukan Tuhan. Tapi kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, repot. Iblis lagi berjaya waktu itu. Tuhannya mati semua. Saya ulangi. Ya. Ini buat mereka banyak masuk Islam. Tanya sama mereka, waktu Nabi Isa meninggal dunia, dikubur, meninggal dunia. Kan meninggal, iya mereka bilang meninggal. Bangkit lagi. Waktu beliau meninggal, Tuhan Bapa ikut meninggal atau tidak? Tinggal mereka jawab. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa tidak meninggal, berarti Yesus bukan Allah. Dan itu yang kita inginkan. Yesus lain, Allah lain. Tidak satu kesatuan. Satu tidak sama dengan tiga, tiga tidak sama dengan satu. Kalau mereka bilang Tuhan Bapa juga ikut meninggal, musibah. Tadi, yes, berarti iblis lagi berkuasa. Kalau meninggal siapa yang bangkitkan kalau begitu? Jangan-jangan iblis yang bangkitkan. Baik. Nah, saudara lihat apa yang dikatakan oleh Ustadz Firanda ini dengan mengangkat kata-kata Yesus di atas kayu salib, Eli lama sabachthani. Yesus berbicara kepada Bapa, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bicara kepada Bapa, dari fakta itu lalu dia mengatakan bahwa kalau Yesus itu adalah Bapa, bagaimana dia bisa bicara dengan Bapa? Nah, kesalahan dia yang saya bilang falatsi tadi adalah dia menganggap bahwa orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah sama dengan Bapa. Memang Yesus sama dengan Bapa, tapi sama apanya? Nah, kalau kita belajar konsep atau doktrin tentang Tritunggalnya Kristen, Yesus dan Bapa itu sama hakikatnya, tapi tidak sama pribadinya. Karena tidak sama pribadinya, maka Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Bapa. Itu dua pribadi berbeda. Nanti kalau kita bicara tentang Tritunggal secara lengkap, maka ada Roh Kudus di sana. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah tiga pribadi berbeda, tapi mempunyai hakikat yang sama. Saya tidak mengerti apa definisi atau konsep yang Ustadz Firanda pakai dengan atau dibalik kata satnya. Tapi dari kata-kata dia kelihatannya dia memahami sat itu sebagai pribadi, dan itu adalah sesuatu yang menurut saya salah. Jadi orang Kristen tidak menganggap bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Bapa. Kalau memang Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Bapa, memang masuk akal serangan ini.
Waktu Yesus bilang, Eli, Eli lama sabachthani, dia bicara dengan siapa? Bapa meninggalkan dia. Kalau Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, lalu siapa yang meninggalkan dan siapa yang ditinggalkan? Nah, masuk akal serangannya. Hanya kesalahannya adalah Strongman, karena kami tidak percaya bahwa Bapa itu adalah pribadi yang sama dengan Yesus. Nah, saya kira di sini Ustadz Firanda ini mungkin mendengar ajaran tentang Tritunggal itu dari ajaran yang salah yang juga ada di dalam kekristenan, ya. Memang ada satu paham di dalam kekristenan yang sebenarnya sudah muncul dari dulu dan itu sudah dianggap sebagai sesat. Paham itu namanya Sabellianisme. Kenapa disebut Sabellianisme? Karena dipelopori oleh atau dikeluarkan paham itu oleh seorang yang namanya Sabellius. Ya. Nah, dia menganggap bahwa Allah itu hanya satu pribadi dengan 3 jabatan atau 3 peran. Tapi orangnya, dalam tanda petik, orangnya satu. Nah, untuk beri penjelasan sedikit tentang Sabellianisme ini, saya akan memberikan sebuah kutipan tentang Sabellianisme. Ini ada kutipan dari Gordon Clark. Ya, Clark mengatakan Sabellianisme adalah pandangan bahwa Allah sebenarnya hanyalah satu pribadi. Tidak ada pribadi kedua yang disebut Sang Anak. Demikian pula tidak ada pribadi ketiga yang disebut Sang Roh. Sebaliknya, saat Allah aktif menciptakan alam semesta dan mengendalikannya, dia disebut Bapa. Saat dia aktif dalam penebusan, dia disebut Anak. Dan saat dia aktif dalam pengudusan, dia disebut Roh. Ketiga nama itu menunjukkan 3 kegiatan berbeda dari pribadi yang sama. Tentu saja pengikut Sabellius mengenal Kristus sebagai Allah, Allah yang berasal dari Allah, dan bagi orang Kristen kebanyakan, ini kedengaran baik. Tapi Anak hanyalah dianggap nama salah satu dari ketiga kegiatan Allah. Nah, itulah Sabellianisme. Jadi intinya adalah bahwa ada 3 nama atau sebutan yang berbeda dari satu orang. Orangnya satu, tapi punya jabatan atau sebutan atau nama 3. Biasanya ilustrasi yang terkenal dari kaum Sabellianisme ini adalah misalnya saya Esra. Saya di gereja sebagai pendeta. Tapi saya juga dosen sekolah teologi. Maka di sekolah teologi saya adalah dosen. Tapi saya juga sedang menempuh studi doktoral saya. Jadi di tempat saya kuliah ya saya ini mahasiswa. Jadi ada pendeta, ada dosen, ada mahasiswa. Tapi orangnya ya satu, yaitu Esra itu. Itu pandangan atau ilustrasi menggambarkan Sabellianisme. Tapi ini salah. Pandangan ini jelas keliru dan paham Sabellianisme ini telah ditolak di dalam kekristenan sebagai ajaran sesat. Ratusan bahkan lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Walaupun memang masih ada juga orang-orang yang berpandangan demikian. Tapi jelas itu bukan pandangan standar Kristen. Kenapa kami menolak pandangan Sabellianisme atau tidak percaya dengan konsep atau paham Sabellianisme seperti itu? Karena itu tidak sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam catatan-catatan Alkitab tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Misalnya ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pernah digambarkan muncul dalam satu momen bersama. Tadi dalam ilustrasi tadi ya, ada pendeta, ada dosen, ada mahasiswa. Orangnya satu ini. Nah pertanyaannya adalah, bisakah pendeta, dosen, dan mahasiswa itu kumpul sama-sama satu waktu? Ya tidak bisa dong, orangnya cuma satu. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus bisa. Kapan? Waktu peristiwa pembaptisan Yesus. Nah inilah yang tidak dimengerti oleh Ustadz Firanda.
Ustadz Firanda berpikir bahwa orang Kristen menganggap bahwa Yesus dan Bapa itu satu pribadi, ya Bapa ya Yesus ya Bapa. Karena itulah kalau muncul pemikiran, kalau Yesus berteriak kepada Bapa, Eli, Eli lama sabachthani, jangan tinggalkan, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan terus yang meninggalkan siapa? Yang ditinggalkan siapa? Jadi sulit. Jadi sebenarnya memang masuk akal keberatan dari Ustadz Firanda ini. Tapi letak salahnya dia adalah melakukan falasi yang namanya Strowman itu. Mengira itu adalah pandangan standar dari orang Kristen, lalu diserang. Jadi sebenarnya Ustadz Firanda tidak sedang menyerang ajaran Kristen, tapi Ustadz Firanda sedang menyerang ajaran bidat Kristen. Salah satu paham sesat di dalam kekristenan. Ya kalau Ustadz Firanda mau serang begitu, saya juga serang begitu. Kan? Yang salahnya Sabellianismenya, bukan pandangan Kristen yang standar. Oke, dengan cara berpikir yang sama seperti ini, itu untuk juga menjadi jawaban bagi omongan Ustadz Firanda selanjutnya, yang mana masih sama saja dengan sebuah Strowman, dia menyerang apa yang dia kira sebagai pandangan. Dengan penjelasan saya sebelumnya, sebenarnya masalah itu kan terselesaikan. Kalau memang Bapa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Bapa, ya memang. Yesus mati, ya Bapa ikut matilah. Kalau memang orangnya sama. Tapi kan seperti saya bilang tadi, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Beda pribadinya. Hakikatnya sama. Jadi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, tapi karena hakikatnya sama, Bapa Allah, Yesus juga Allah. Kalau dibilang orang Kristen punya 3 pandangan, Yesus itu anak Allah, lalu Yesus anak Allah, Yesus adalah satu dari 3, yang mana yang benar? Yesus anak Allah, ya benar juga. Yesus Allah, benar juga. Loh kenapa Yesus bisa Allah, bisa anak Allah? Nah, saya tanya, Ustadz Firanda itu manusia atau anak manusia? Manusia kan? Tapi Anda anak siapa? Papa mama Anda manusia atau bukan? Manusia kan? Berarti Anda juga anak manusia, sekaligus manusia. Istilah anak Allah yang dikenakan pada Yesus itu menunjukkan kesamaan hakikat. Jadi kalau Yesus anak Allah benar. Yesus Allah benar. Dia satu dari 3, benar juga. Karena dalam doktrin tentang Tritunggal Kristen memang ada 3 pribadi yang berbeda, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, jadi sekarang kalau ditanya, Yesus mati, Bapa ikut mati enggak? Kalau Bapa tidak ikut mati, loh katanya sama. Siapa yang bilang sama? Enggak sama. Terus kalau Bapa ikut mati, iblis senang dong, iblis pesta pora dong. Tidak. Bapa tidak mati, jangankan Bapa, hakikat ilahi dari Yesus sebagai Allah pun tidak mati. Dia mati sebagai manusia. Efesus 2 ayat 15, Filipi 2 ayat 7 dan 8, 1 Petrus pasal 3 ayat 15, semua mengatakan bahwa Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia. Jadi pertanyaan yang dianggap ini sulit dan menempatkan orang Kristen pada titik di mana seperti makan buah si malakama, sebenarnya remeh saja. Ya, itu karena Strowman itu. Nah, jadi dengan demikianlah saya sampaikan kepada Ustadz Firanda, kalau Anda betul-betul mau menanggapi kekristenan, sebenarnya saya heran sebenarnya. Kok Anda suka sekali berbicara tentang iman Kristen? Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau Anda mau melakukan itu, ambillah pandangan Kristen yang standar. Anda bisa mencari buku-buku standar di dalam teologi Kristen dan pahami itu dengan baik, jangan salah paham. Setelah itu baru ajukan keberatan atau serangannya, sehingga Anda tidak menyerang apa yang sebenarnya saya juga tidak setuju pandangan itu. Seranglah kekristenan, janganlah serang bidat Kristen. Karena kalau menyerang bidat Kristen sama, saya juga menyerangkan. Ya. Nah itu masukan saja buat Ustadz Firanda.
Kalau Anda mau tanggapi, silakan. Saya juga masih menunggu tanggapan Anda soal urusan silsilah. Tapi kalau memang Anda tidak mau perpanjang urusan silsilah, ya sudahlah. Ya. Tapi termasuk yang ini, saya harap Anda mau tanggapi. Tapi kalau Anda tidak mau tanggapi juga, ya tidak masalah. It's okay. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom aleichem beshem. Amasya.